长老口谕：大战在即，私闯边界的都是奸细，竟敢偷袭你叶藏爷爷！这是不祥之兆。如今，小妹，我……小川哥哥。 Saat ini kita masih berada di kawasan sekte aliran darah, tepatnya di mana ada begitu banyak binatang darah buas yang berkeliaran memburu mangsa seperti biasa. Kawanan makhluk-makhluk ini melakukan aktivitas rutinnya sambil dilihat oleh sang putra darah baru yang sedang terbang di langit dengan pedang roh. Pemuda itu sekarang sudah menjadi orang yang berpengaruh dan dihormati. Sejauh mata memandang ada begitu banyak binatang darah dan keluarga yang tidak akan pernah berani membantah kata-katanya. Identitas putra darah ini juga luar biasa sebanding dengan apa yang selama ini dia usahakan untuk bisa membantu sekte aliran roh nantinya. 长老口谕：大战在即，私闯边界的都是奸细，竟敢偷袭你叶藏爷爷！ Murid-murid penjaga yang tentunya masih berasal dari sekte aliran darah ini mengatakan kalau mereka sedang menjalankan perintah tetua. Jadi siapapun yang berusaha keluar dari perbatasan ketika perang besar antar sekte akan pecah nantinya bakalan dianggap sebagai mata-mata. Di belakang mereka ada sebuah pohon besar yang secara ajaib malah membuat cangkang kura-kura yang disimpan Yezang dalam kantung spiritualnya malah bergetar. Kalau kalian ingat juga, ini adalah pohon spiritual yang pernah membuat Yezang hampir mati di desa Lochen dulu ketika pengkhianatan besar pertama yang juga melibatkan Some dan aula penegakan hukum. Tapi Yezang yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang nendang balik. 你们还是第一个敢袭击本血子的家族。一路行来，你们还是。 Dampak dari sekaratnya pohon tersebut kelihatannya juga berpengaruh lagi ke cangkang kura-kura yang perlahan-lahan justru menyerap kekuatan spiritual. Beberapa saat kemudian muncul anggota sekte dengan usia yang cukup tua. Dia adalah kepala keluarga yang dipercaya sekte aliran darah untuk mengurusi kawasan ini. Pak tua itu memohon maaf dan ampunan kepada Yezang karena tidak menyadarinya sebagai seorang putra darah. Dia mengatakan kalau pohon wajah hantu tersebut adalah harta karun keluarga yang juga berkaitan erat dengan perintah-perintah sekte. Kalau dihancurkan sepenuhnya dia takut seluruh keluarganya bakalan kena hukuman berat. Masalahnya kan, sekarang Yezang udah punya posisi tinggi yang setara dengan seorang master puncak. Tugas apa yang bisa menghalanginya untuk pergi menghabisi musuh besar yang mengancam keamanan sekte? 此是为我族特有的宝物，血子大人手下留情啊！ Yezang juga ingat persis kalau pohon wajah hantu itu bukanlah keberadaan satu-satunya yang ada di dunia ini. Kalau mereka menyebutnya sebagai harta karun terbaik keluarga dan sekte aliran darah, kenapa waktu itu Yezang juga pernah bertemu pohon yang sama di desa Lochen? Mendengar nama desa tersebut, wajah Pak Tua langsung berubah kesal. Ternyata dulu orang-orang desa Lochen itu yang datang sendiri sambil menawarkan kesetiaan. Awalnya seluruh petinggi sekte tidak mau menerima mereka sebagai bagian dari sekte aliran darah. Namun keputusan tersebut berubah demi menghormati permintaan pribadi dari senior Han Yan. Dia juga meminta keluarga si Pak Tua untuk memberikan benih pohon wajah hantu kepada desa Lochen. Masalah ini jelas-jelas sangat menarik karena menyangkut soal pengkhianatan besar di sekte aliran roh. Tapi Yezang tidak bisa menggali informasi lebih jauh karena cangkang kura-kura di dalam kantung penyimpanan spiritualnya sudah bergetar lagi. Jadi ya, untuk sekarang masalah penyerangan salah sasaran tadi akan dimaafkan sepenuhnya. 老朽谨遵血子大人教诲，谢血子大人宽恕。行了行了，你们好好部署。汗颜老祖，血子大人已经走了。 Yezang jelas bukanlah takut kalau misalnya dikeroyok oleh keluarga penjaga perbatasan ini, cuma khawatir kalau keberadaan harta karun istana puncak darah alias si cangkang kura-kura bakalan ketahuan. Padahal juga masih penasaran kenapa aura pohon wajah hantu tadi bisa bikin cangkang kura-kura menunjukkan tanda-tanda pengaktifkan. Apa hubungannya sebuah tanaman dengan kerangka binatang yang sudah mati? Hah?
pikiran Ye Zhang seakan dibawa pergi untuk melihat lautan spiritual cangkang kura-kura yang begitu luas. Di sana juga terlihat sebuah kristal kuning aktif yang tumbuh dengan cepat dan bergejolak. Selagi di sini, Ye Zhang memutuskan untuk langsung mencoba menggabungkannya dengan lautan spiritualnya sendiri. Reaksi yang kemudian bermunculan juga tampaknya begitu hebat. Ye Zhang tidak menyangka kalau menarik napas di lautan spiritual cangkang kura-kura bahkan lebih hebat daripada kultivasi mati-matian selama sebulan penuh. 这平淡无奇的小乌龟确实是个永恒宝贝。 Siapa yang menyangka kalau cangkang mati, kerangka makhluk hidup yang kosong dan tidak berisi lagi justru malah merupakan harta karun kuno tertinggi. Ye Zhang baru saja mendapatkan 2 keberuntungan besar yang pantas untuk usahanya selama ini. Waktu di saat yang bersamaan, kita pindah dulu menuju aula ketua sekte aliran roh. Sang pemimpin sekte terlihat galau sambil mengingat soal keberadaan Shochun. Semenjak murid berbakat yang dia hukum untuk menjelajahi dunia luar itu melewati perbatasan sekte, keberadaannya langsung hilang tanpa jejak sama sekali. Padahal, demi alasan keamanan, pemimpin sekte sudah memasukkan napas Shochun ke dalam tungku Gyao tertinggi untuk mendeteksi lokasinya. Patua itu pun memohon langsung kepada leluhur sekte agar memberikan perlindungan kepada pemuda tersebut. 这是不祥之兆。 Wah, bahaya apa ya yang dimaksud barusan? Kita langsung pindah lagi menuju tempat di bagian luar gerbang masuk sekte aliran roh. Di sana, Ye Zhang malah kelihatan galau untuk memulai langkah pertamanya. Karena udah lama nggak pulang, dia takut kalau orang-orang sekte akan menyalahinya atas kepergian tanpa kabar. Ye Zhang dengan canggung bahkan mencoba membayangkan beberapa percakapan dan sapaan kepada orang-orang yang dia kenal dulu. Tapi bagaimana ya? Bisa nggak ya? Seorang kultivator hebat yang sampai membuat tetua sekte lain tunduk malah takut untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Tapi kalian tahu nggak apa yang paling penting daripada latihan ngobrol tadi? Ye Zhang yang sekarang masih menggunakan identitas putra darah dari sekte sebelah masuk dengan penampilan seperti ini sama saja kayak ngajak tawuran gitu. Jadi ini akan jadi saatnya untuk Ye Zhang balik ke identitas aslinya Shochun dengan penampilan yang khas. 如今 白小春回来了。 Nah, mulai dari sini kita bakal panggil lagi pemuda itu dengan nama Shochun. Rambut hitam dan perawakannya yang tenang ternyata masih melekat kuat di dalam kepalanya. Ketika Shochun berjalan memasuki wilayah sekte aliran roh untuk pertama kalinya, dia juga masih merasakan aroma khas yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Shochun melewati peternakan ayam yang dibatasi oleh pagar-pagar tinggi. Pagar-pagar ini dulu dia sendiri yang bikin dengan alibi biar sang pencuri ayam misterius bisa menghentikan aksinya. Padahal buronan yang bikin si isi sekte heboh itu malah dirinya sendiri. Kelihatan banget kalau ayam-ayam ini sampai ketakutan bakalan diburu dan disantap lagi oleh Shochun. 后辈，你们该叫我师叔。说的有理，这是哪位天骄啊？后辈，药道虽难，但有白药师坐镇宗门。这草木药卷可真难参透啊！是啊。 Ternyata masa lalu dan kehebatan Shochun sudah berubah menjadi motivasi legenda yang dijunjung tinggi untuk generasi baru. Kita kemudian berpindah menuju Tugu Obat tempat pertama kali Shochun meletakkan rekor pertamanya di sekte aliran roh. Ternyata sampai sekarang pun masih belum ada orang yang sanggup untuk mengalahkan catatan terbaiknya. Tapi karena kelamaan pergi, generasi muda yang masih bocil-bocil nggak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang legenda itu. Pas Shochun berniat untuk memberikan tanda tangan sebagai pengakuan, bocil-bocil itu malah nangis dan mengira kalau poster Shochun sang pahlawan sekte baru aja dicoret-coret. Dan akhirnya kita tiba di depan patung kebanggaan Shochun. Dia adalah orang yang pertama mendapatkan penghargaan tertinggi ini dalam ratusan tahun terakhir. Kali ini pemuda itu sudah kembali dan siap untuk menyapa semua orang yang rindu kepadanya. 苍天无眼啊！炼药狂魔回来了！ Tapi keberadaan sekte langsung aja sepi melompong. Shochun malah heran sendiri dan bingung soal apa yang terjadi hingga pemuda itu menyadari kalau yang diingat oleh generasi tua dan menengah soal dirinya tentu cuma hal-hal buruk saja.
Seorang pemurni obat gila yang bikin seisi sekte kena bencana besar. Padahal hati kecilnya mulai terisak, dia ingin sekali mendengar tertawaan orang-orang kepadanya, pelukan hangat, serta sapaan manis karena sudah berhasil kembali setelah melewati perjuangan berat. Nampaknya kehebatan Xiaochun masih belum dilupakan oleh murid-murid sekte ini. Di tengah-tengah keramaian itu pula muncul sebuah tangan lembut yang perlahan menariknya keluar dengan pakaian merah muda yang khas dan senada. Gadis itu membawa Xiaochun pergi ke suatu tempat yang sangat klasik di dalam pikirannya. Xiaochun bisa langsung mengenali wanita itu. Dialah Xiaomei, gadis mungil yang sangat khawatir soal keberadaan Xiaochun selama ini. Orang yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun hingga tak sabar sudah berubah menjadi seorang wanita dewasa. Mereka akhirnya bertemu lagi di atas sebuah jembatan lengkung, tempat di mana beberapa kali keduanya membicarakan soal hal-hal lucu berdua. 小妹，我……小春哥哥， 你不会再离开了吧？ 不离开了。 Meski sudah lama tidak bertemu, ternyata perlakuan Xiaomei ke Xiaochun masih sama saja. Bahkan mungkin jadi sedikit lebih agresif ketimbang dulu yang sangat pemalu. Sekarang dirinya itu sudah berubah menjadi seorang wanita dewasa dengan penampilan yang sempat membuat Xiaochun terpana. Xiaomei tahu kalau ada banyak kisah hebat yang Xiaochun alami selama ini. Dia juga ingin diceritakan soal kisah-kisah hebat tersebut dengan lengkap dan penuh rasa. Xiaochun pun dengan semangat menceritakan gambaran-gambaran kecil soal apa yang sudah dia lewati di luar sekte aliran roh, mulai dari perjalanan, mengambil kekuatan spiritual dari kawanan iblis, meruntuhkan gunung yang sangat tinggi, hingga membuat banyak orang-orang hebat berlutut kepadanya. Namun Xiaomei ternyata tetaplah Xiaomei. Dibandingkan seluruh kisah kepahlawanan yang diceritakan Xiaochun, wanita itu ternyata lebih penasaran soal apakah Xiaochun sempat bertemu dengan sosok yang dicintainya di luar sana. Masalahnya, Xiaochun juga tidak pandai dalam menyembunyikan perasaannya sendiri, membuat Xiaomei jadi semakin curiga kalau sempat terjadi hal yang berhubungan dengan hati kecil pemuda itu. Untung saja tak lama kemudian terdengar sebuah pengumuman yang menyelamatkan nyawanya. Baru saja Xiaochun dipanggil oleh pemimpin sekte untuk pergi ke aula tetua secepat mungkin tanpa boleh terlambat sedikit pun. 他有要紧的事去处理，乖，我们一起等他。 Kasian banget, dan si anak angkat yang sudah dirawat dari telur nggak sempat ketemu. Xiaomei memeluk sang raja binatang darah itu dengan lembut, memintanya untuk mengerti. Karena saat ini Xiaochun memiliki hal yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kita langsung pindah menuju aula tetua sekte aliran roh. Ternyata hal buruk yang bikin pemimpin sekte marah tadi disebabkan oleh tindakan Xiaochun juga. Dia sudah khawatir sekali soal keselamatan murid kemuliaan yang mendadak hilang itu. Pemimpin sekte memperbolehkan Xiaochun untuk pergi dan berkultivasi, tapi jangan sekali-kali menyembunyikan napasnya hingga separah ini. 小纯甘愿为宗门潜心炼药，将功补过，是小纯不好，让你们担心了。 暗中却把整个灵犀宗的范围都翻遍，你出去历练也就罢了，居然隐藏了气息，罢了。 Tapi apa mau dikata, pemimpin sekte emang dari awal sayang banget sama Xiaochun. Dia juga tidak mau memperbanyak masalah ini dan langsung memaafkan pemuda tersebut. Lagi pula, sebentar lagi bakalan ada perang yang melibatkan sekte mereka. Pemimpin sekte udah ngirimin banyak murid untuk berjaga di sekitar Gunung Losing. Kali ini, karena Xiaochun sudah kembali, Pak Tua itu berniat untuk menempatkan dirinya di pasukan perang keempat. Dan ada satu tugas lagi yang sangat penting dan lucu banget. Ternyata sama kayak tetua sekte aliran darah, pemimpin sekte aliran roh juga mau Xiaochun mengambil posisi untuk membunuh salah satu master puncak ketua sekte aliran darah alias Ye Zhang sendiri. Xiaochun jadi kaget banget, masalahnya kan dia belum pernah tuh bisa pakai jurus Kage Bushin. Gimana caranya bisa memutaskan kedua tugas tersebut secara bersamaan? 还有一个任务要交给你，希望你务必完成。你怎么了？一宗4大血子中的 叶藏， 如今弟子终于有机会将其正法，以慰苍生。怎么都要我杀我自己啊？
Pemimpin sekte percaya kalau Shochun yang sekarang pasti bisa membunuh sosok Hezang itu, dan kalau nantinya memang berhasil, Patua berniat memasukkan Shochun ke dalam daftar formasi warisan. Daftar tersebut merupakan akar dari sekte mereka. Saat ini, di sisi lain, sekte aliran roh Li Qingho sedang melakukan kultivasi tertutup untuk memasuki daftar formasi warisan juga. 至关键之际，青云万里，您一定要成功接单。 接云县，宁丹。